Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kadir Celani dari kelas IF 4608, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas CLO2 kalkulus. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan soalnya. Jadi soalnya itu ada dua nomor. Yang pertama adalah periksa kokonvergenan, yang bagian A itu barisan dan B itu deret. Langsung saja kita kerjakan yang nomor 1 bagian A. Jadi nomor 1 bagian A itu adalah kita akan memeriksa apakah barisan AN di mana dari tahingga N sama dengan 1 sampai tahingga, di mana AN-nya itu adalah N pangkat 2 ditambah E pangkat min N per N faktorial. Oke. Untuk mengecek apakah suatu barisan itu konvergen, kita akan menggunakan metode ini. Jadi kita akan mengecek limit N ke tahingga dari AN-nya. AN-nya tadi itu adalah N pangkat 2 ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, untuk sekarang bentuk ini agak sulit untuk dipecahkan, diselesaikan. Jadi kita akan pecah menjadi dua bagian, yaitu kita ubah menjadi limit N ke tahingga N pangkat 2 per N faktorial ditambah limit N tahingga 1 per N pangkat N faktorial E pangkat N. Kenapa menjadi bentuknya seperti ini? Karena jika kita lihat E nya ini punya pangkat min N, jadi dia itu bisa dibalik, dilepas menjadi seperti ini, 1 per N faktorial E pangkat N. Oke. Nah, jadi kita punya dua limit untuk dipecahkan. Lalu kemudian kita bisa langsung jawab. Kita bisa mulai menjawab. Kita mulai dari limit N ke tahingga N pangkat 2 per N faktorial. Nah, bentuknya ini bisa berubah menjadi N dikali N-1 dikali N-2 faktorial per N pangkat 2 N pangkat 2 ditambah limit N ke tahingga 1 per N faktorial E pangkat N. Nah, bentuk 1 per N faktorial E pangkat N ini bisa langsung kita kerjakan limitnya, dimana dia itu akan menjadi 1 per N faktorial itu, kalau N diganti jadi tahingga, tahingga faktorial itu tahingga dikali E pangkat tahingga. Jadi tahingga kali tahingga itu adalah tahingga 1 per tahingga. Bentukan lainnya itu adalah 0. Oke. Jadi dari bentuk ini kita bisa mendapatkan limit N. Nah, bentuk N kali N-1 ini juga bisa kita ubah. Jadi kita akan keluarkan N-nya, kita akan mendapatkan bentuk N dikali N dalam kurung 1 min 1 per N dikali N-2 faktorial dan nah, bentuknya kayak gini, ditambah hasil dari ini tadi adalah 0. Oke, kita dapatkan seperti ini. Nah, dari bentuk ini N kali N itu kan sebenarnya N pangkat 2 juga, jadi kita bisa langsung coret seperti ini. Oke. Nah, dari ini kita akan mendapatkan limit N ke tahingga 1 per N, 1 dikurang 1 per N dikali N-2 faktorial itu ditambah 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengerjakan limitnya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ini tuh 1 per N, N nya diganti jadi tahingga, dia akan menjadi 0.
Jadi 1 min 0 dikali n min 2 atau tahingga kurang 2 tahingga faktorial tahingga. Jadi ini itu 1 kali tahingga. Untuk akhirnya akan menjadi 1 per tahingga ditambah 0. Nah, terus ini juga 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke, kita menemukan limitnya ke 0. Jadi yang bagian A ini A. Nah, jadi A ini itu konvergen ke 0. Oke. Nomor 1 bagian A selesai. Oke. Kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini pertanyaannya adalah cek kekonvergenan dari sebuah deret. Deretnya itu adalah deret sigma sama dengan 1 AN dengan AN-nya itu sama dengan N pangkat 2 ditambah 2 pangkat N per N faktorial. Oke. Seperti mirip dengan nomor 1 bagian A tadi, kita akan pecah bentuk ini menjadi 2 deret, dimana kita akan mendapatkan deret pertama yaitu sigma sama dengan 1 N pangkat 2 per N faktorial, kemudian nanti akan ditambah dengan sigma tahingga N sama dengan 1 2 pangkat N per N faktorial. Jadi kita dapat deret pertama dan deret kedua. Kita akan kerjakan satu-satu. Deret pertama, deret 1 yaitu sigma tahingga N sama dengan 1 N pangkat 2 per N faktorial. Nah, kita akan memecahkannya ini, menyelesaikannya dengan menggunakan metode uji hasil bagi. Nah, dimana kita akan menggunakan rho. Rho itu adalah limit N ke tahingga AN plus 1 per AN. AN nya itu adalah ini. Oke. Pertama kita definisikan dulu AN plus 1 dan kita definisikan dulu AN plus 1 dan AN. AN plus 1 itu adalah N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 faktorial. Ini bisa diubah bentuknya menjadi N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 N faktorial. AN nya kita sudah tahu adalah N pangkat 2 per N faktorial. Kita akan tutup dulu. Nah, kita akan mengerjakan rho nya. Rho nya itu yang kita tahu tadi adalah limit N ke tahingga. Limit N ke tahingga AN plus 1 per AN. Kita akan tulis AN nya dulu, AN plus. Jadi bentuk ini itu kan dia itu ekivalen atau sama dengan AN plus 1 dikali AN nya pecahan tuh dibalik. Nah, kita tulis menjadi N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 N faktorial dikali AN nya dibalik yang ini. Jadi sekarang N faktorialnya di atas dan N pangkat 2 nya di bawah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ini sama, kita bisa coret. Nah, ini tuh ini kan sama. Di bawah ada 1, di atas ada 2. Jadi kita bisa coret ini menjadi 1 pangkat 1. Nah, habis itu ya kan bentukannya bakal menjadi N plus 1 per N pangkat 2. Oke, kita lanjut. Rho sama dengan N ke tahingga. Nah, bentukan ini tuh N plus 1 ini kita bisa bikin
dia keluar menjadi n pangkat 2 dikali sesuatu. Bentukannya itu bakal menjadi n pangkat 2 dikali 1 per n ditambah 1 per n pangkat 2 per n pangkat 2. Nah, kita buat supaya ini bisa dicoret, dimana dia akan menjadi, kita sekalian langsung masukkan limitnya. Jadi n-nya ini 1 per n diganti dengan tahingga, 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga pangkat 2 tahingga. Jadi 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga, atau 0 tambah 0. Nah, dia ini konvergen karena rohnya itu adalah dia harus kecil dari 1, lebih kecil dari 1. 0 kan lebih kecil dari 1. Jadi dia itu konvergen. Deret 1 konvergen. Oke. Kita lanjut mengerjakan deret yang kedua. Deret 2. Deret kedua itu sigma sehingga n sama dengan 1 2 pangkat n per n faktorial. Sekali lagi kita pakai UHB, dimana dia akan pakai rho limit n ke tahingga an plus 1 per an. Kita definisikan an plus 1 nya. An plus 1 itu adalah 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 n faktorial. Langsung aja kita ubah. Oke. Nah, jadi dia ini rho limit n ke tahingga, kita gunakan cara yang sama seperti tadi, dimana dia itu n plus 1, kita an plus 1 nya langsung aja tulis di sini dan dikali dengan an dibalik. Nah, tapi sebelum itu bentuk 2 pangkat n plus 1 ini tuh bisa diganti menjadi 2 pangkat n dikali 2 per n plus 1 n faktorial dikali n faktorial per 2 pangkat n. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, ini akan menghasilkan, dia itu akan menghasilkan 2 per n plus 1 sama dengan 2 per tahingga sama dengan 0. Jadi deret kedua itu juga konvergen karena rohnya sama dengan 0, dimana dia lebih kecil dari 1. Konvergen. Jadi kesimpulan akhir, deret sigma n sama dengan 1 n pangkat 2 ditambah 2 pangkat n per n faktorial itu konvergen. Selesai nomor 1 bagian B. Oke, kita sampai ke nomor terakhir, nomor 2. Nomor 2 ini soalnya tentukan selang kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 0 hingga sampai tahingga, dimana dia itu x pangkat n per n pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita akan menggunakan metode deret pangkat. Jadi DP. Nah, DP itu cara ngeceknya adalah rho nya itu limit n ke tahingga mutlak un plus 1 per un. Nah, un tuh ini adalah un nya. Langsung aja, jadi limit n ke tahingga mutlak. Nah, jadi un plus 1 tuh ini ditambah di plus 1 ya, jadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Kita pakai cara seperti nomor-nomor sebelumnya, dimana yang un di bawah ini kita balik supaya
dia itu tinggal dikalikan dengan UN plus 1-nya. Jadi langsung aja, sekarang n pangkat 3 ada di atas dan x pangkat n mutlak. Ini bentuknya masih bisa diubah, kita ubah menjadi n. Nah, hingga mutlak. Nah, jadi dia tuh tadi ini bisa diubah bentuknya menjadi x pangkat n dikali x per n plus 1 pangkat 3 terus dia dikali n pangkat 3 per x pangkat n. Nah, sekarang bisa dicoret. Oke. Dari bentuk ini kita akan mendapatkan kita hingga x dikali n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Oke. Nah, karena x ini adalah konstanta, dia bisa dikeluarkan dari rumus ini atau equation ini. Dia tuh bentuknya bakal jadi mutlak x limit n ke hingga limit yang ininya udah lepas, jadi sisa n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah, jika kita perhatikan lebih lanjut, bentuk ini, bentuk n plus 1 pangkat 3 tuh dia bakal menghasilkan n pangkat 3 dikalikan dengan sesuatu. Nah, dalam bentuknya itu jika ada n pangkat dia di atasnya n pangkat 3, di bawahnya n pangkat 3 tapi dikali sesuatu, itu nggak usah dihiraukan, langsung aja kita lihat konstantanya mereka. Jadi ini kan sebenarnya 1 kali n, jadi itu konstantanya menjadi 1 per 1 atau 1. Nah, kita balik ke rohnya tadi itu mutlak x dikali 1 sama dengan mutlak x. Aturannya supaya konvergen, rohnya itu harus apapun mutlak x ini dia harus lebih kecil dari 1. Nah, berdasarkan aturan yang ini kita akan mendapatkan dimana dia itu selangnya akan dia itu punya selang yang konvergen pada titik min 1 kecil x dan kecil 1. Nah, di sini itu dia belum selesai sebenarnya. Kita harus mengecek konvergenan di tiap titik-titik selang yang baru saja kita dapatkan. Jadi kita harus cek di mana x itu nilainya min 1 dan x itu nilainya 1. Kita harus cek satu-satu bentukannya. Kita mulai dari saat x sama dengan min 1. Nah, x nya ini kita kembali ke bentuk awal si ini. Saat x sama dengan min 1, jadi dia itu bakal sigma hingga n sama dengan 0. Tadi x nya diganti jadi min 1, itu jadi min 1 pangkat n per n pangkat 3 atau pangkat n dikali 1 per n pangkat 3. Nah, deret ini itu adalah deret ganti tangga atau DGT. DGT itu punya dua syarat agar dia bisa disebut konvergen. Syarat pertama adalah an per an plus 1-nya dia itu harus lebih dari 1, dimana an yang dibahas ini adalah 1 per n pangkat 3 kayak gitu. Nah, langsung aja 1 per n pangkat 3 per 1 per n plus 1 pangkat 3, atau dia akan berubah menjadi n plus 1 pangkat 3 per n pangkat 3. Nah, apakah ini lebih dari 1?
Untuk mengecek apakah dia lebih dari 1, kita coba ganti n-nya menjadi 2. Kalau kita ganti jadi 2, hasilnya 2 tambah 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3, atau 27/8. Hasilnya tuh bakal jadi 2 koma. Jadi dia itu lebih dari 1. Syarat satunya terpenuhi. Syarat 1 terpenuhi. Oke, lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua. Nah, syarat keduanya ini adalah dia bilang kalau limit n ketah hingga dari an harus sama dengan 0. Jadi n ketah hingga 1/n/3. Nah, ini kan dia jadi 0. Ini syarat 2 terpenuhi, atau x sama dengan 1 konvergen. Oke. Nah, kita cek lagi. Saat x sama dengan 1, x sama dengan 1 itu bentukannya sigma n sama dengan 0 hingga tahun hingga 1 pangkat n per n pangkat 3. Atau sigma ini sama 0 1 per n pangkat 3. 1 pangkat n berapapun itu bakal 1 kan. Jadi ya. Nah, bentuk 1/n pangkat 3 ini yaitu adalah deret hiperharmonik. Nah, deret hiperharmonik itu akan konvergen jika P-nya, P ini adalah pangkatnya ya, yang di bawah, jika P-nya lebih dari 1. Nah, jadi X sama dengan 1 ini berdasarkan aturan deret hiperharmonik, yaitu konvergen. Jadi X sama dengan 1 konvergen. Kesimpulan akhir, sigma tak hingga n sama dengan 0 x pangkat n per n pangkat 3 konvergen pada selang kurung siku min 1 sampai 1, atau min 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 1. Selesai. Nomor 2 selesai. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.